Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini Al-Fakir akan membawakan sebuah kajian ilmiah tentang observasi, yaitu mengobservasi para perawi riwayat-riwayat Israiliyat, dan juga nanti ada riwayat-riwayat Israiliyatnya. Tapi pertama ini adalah kita akan lihat para perawi-perawi dari Israiliyat ini siapa saja dan peran-peran mereka dalam meriwayatkan dari riwayat-riwayat yang mereka tukil atau mereka ambil dari mana. Dalam sebuah ayat dikatakan wala bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jangan kita berpendapat tanpa ilmu atau tanpa dalil, sebab semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu kita berdalil tanpa ada bukti-bukti, maka semua akan ada pertanggungjawabannya kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, ayat yang tadi itu mengarah pada sebuah masalah rasional ilmiah, yaitu tidak boleh seorang menghukumi sebuah perkara dengan menafikan atau mengatakan tidak atau menetapkan kecuali berdasarkan bukti atau adanya dalil. Dan bagi kita juga tidak boleh, dilarang keras mengamalkan hadis kecuali hadis itu sahih dan berdasarkan dalil. Maksudnya berdasarkan dalil, kesohihannya itu jelas. Sebaliknya, jadi kita tidak boleh mengamalkan hadis kecuali hadis itu sahih berdasarkan dalil. Sebaliknya tidak boleh bagi kita yaitu menghukumi hadis itu bohong atau hadis itu maudhu kecuali berdasarkan dalil yang jelas atas kebohongannya. Nah, di sini Ana akan berbicara terlebih dahulu, akan Ana bicarakan tentang riwayat Israiliyat yang terwarisi atau masuk di dalam riwayat-riwayat Imamiyah, mazhab Ahlul Bait alaihissalam. Yaitu nanti akan dibahas apa itu Israiliyat, apa saja bagiannya, sebab hingga menjadi terwarisi di kalangan Imamiyah. Itu nanti akan dibahas. Tapi terlebih dahulu di sini kita perlu garis bawahi atau pahami. Ada sebuah kitab yang berjudul Al-Israiliyat fi Tafsir, yaitu penulisnya adalah Abdullah Al-Hajj. Dia berusaha menggali, berusaha mentahqiq di masalah-masalah riwayat Israiliyat yang tersebar di dunia Islam, yaitu secara umum, bukan hanya tersebar di kalangan mazhab Imamiyah atau mazhab Ahlul Bait saja, tapi secara umum di dunia Islam. Nah, di sini ada dua nama ya. Perlu sebenarnya yang perawi Israiliyat yang terkenal itu ada dua ya. Yaitu pertama adalah Ka'ab al-Ahbar, dan juga ada yang disebut dengan Abdullah bin Saba. Tapi Abdullah bin Saba Ana nggak bahas karena mazhab Imamiyah mengatakan, berpendapat bahwa Abdullah bin Saba ini fiktif, nggak jelas, buatan atau boneka dan lain sebagainya. Di sini pertama yang akan Al-Fakir bahas adalah sebutkan namanya adalah Ka'ab al-Ahbar. Nah, di dunia perawi atau orang-orang yang sering membawakan hadis atau riwayat itu pasti sering mendapatkan si perawi ini, yaitu Ka'ab al-Ahbar. Ia asal usulnya adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman. Nah, pada zaman-zaman jahiliyah dia itu adalah apa? Pada zaman-zaman jahiliyah dia
seorang pendeta yang mana masuk Islam di masa Umar bin Khattab. Jadi ada yang mengatakan di masa Umar bin Khattab, tapi ikhtilaf kapan dia masuk Islam, ikhtilaf. Lalu dia tinggal di Madinah. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini bukan nama asli. Nama aslinya adalah Ka'ab bin Mani' bin Hainu. Sedangkan al-Ahbar adalah sebuah lakop saja. Sebuah lakop sebab dia seorang pendeta Yahudi, sehingga apa? Julukan seorang pendeta Yahudi itu dengan sebutan al-Ahbar. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini di kalangan mazhab Ahlul Bait ditolak riwayatnya. Sangat-sangat ditolak. Karena apa? Dianggap sebagai pembohong ulung, pembohong nomor 1 di dalam riwayat-riwayatnya. Nah, tapi sebaliknya di kalangan ahli sunnah sebaliknya, hadis-hadisnya diterima dan dianggap dia sebagai seorang yang adil, kecuali At-Tabari. Nah, Tabari mengatakan bahwa Ka'ab ini sebagai pembohong. Hanya Tabari saja yang berpendapat. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mengkaji, meriset tentang Ka'ab al-Ahbar ini, Fadl mempunyai pendapat yang lain. Tapi ini adalah hasil riset atau mutolaah ana, bahwa Ka'ab al-Ahbar adalah pembohong ulung dan ditolak di mazhab Ahlul Bait alaihissalam. Ditolak karena riwayat-riwayatnya adalah riwayat Israiliyat. Sebaliknya di kalangan ahli sunnah diterima, kecuali At-Tabari saja yang mengatakan dia sebagai pembohong ulung. Nah, riwayat-riwayat Ka'ab al-Ahbar ini banyak ditemukan di kitab-kitab tafsir. Dan yang menukil riwayatnya adalah para tabi'in. Nah, riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ka'ab al-Ahbar ini adalah banyaknya itu kisah-kisah. Kenapa? Karena umat pada saat itu banyak yang tertarik dengan kisah-kisah. Jangankan pada zaman dahulu, pada zaman sekarang saja kalau sudah ada mubalik atau ulama itu membawakan cerita, itu melotot matanya, bangun dari kantuknya, bangun dari tidurnya, melek semua. Tapi kalau sudah mubalik atau penceramah membawakan tentang hal-hal yang bersifat serius seperti hukum-hukum, nah sebagian itu bobok semua pendengarnya mungkin. Nah, zaman dahulu mereka tertarik, jadi zaman sekarang pun banyak orang yang tertarik dengan kisah-kisah. Nah, itulah strategi dari Ka'ab al-Ahbar supaya diterima di dunia Islam pada saat itu, pada zaman setelah wafatnya Rasul. Nah, dia membawakan riwayat-riwayat Israiliyat, cerita-cerita, kisah-kisah zaman dahulu yang diambil dari mana? Dari kitab Taurat. Nah, jadi di sebuah kitab dikatakan lamma aslama Ka'ab al-Ahbar kana indahu ilmul kitab. Kana ba'du sahaba yastami'una ila ahadithi wa yanqulunaha. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini adalah seorang ahlul kitab dan sebagian para sahabat mendengarkan hadis-hadisnya atau kata-katanya, dan sebagian para sahabat yanqulunaha, menukilnya. Waqad adzina, bahkan dikatakan waqad adzina Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis in an ahlil kitab. Bahkan dikatakan Nabi mengizinkan bahwa Ka'ab al-Ahbar itu boleh menukil ucapannya dari kitab-kitab terdahulu. Mana mungkin kitab-kitab ahlul kitab sudah lewat, yang ada adalah Al-Quran, hadis perkataan Nabi yang berlaku. Riwayat atau syariat ya sudah berubah. Syariat zaman Bani Israel ya sudah tidak terpakai, yang ada syariat Nabi Muhammad. Lalu dikatakan Nabi mengizinkan, mustahil. Nah, itu ada di mana? Kama rawa Bukhari, bisa dirujuk di dalam kitab Bukhari di hadis nomor 3461. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi qala hadithu an bani Israil wala haraj. Kalian riwayatkanlah, hadithu yaitu riwayatkanlah, ucapkanlah, bicaralah
yaitu tentang riwayat dari Bani Israel. Apakah Nabi mengatakan demikian? Hal yang mustahil. Wa ma'a dzalik falam yakuni sahaba radhiyallahu anhum ya'khuduna anhu kullama yukhbir bih. Jadi apa? Karena itu sebagian para sahabat itu mereka enggak mau mengambilnya apa yang dibawakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Bahkan mereka mengatakan baraddu, mereka menolak alaihi katsiran. Qala mimma yukhaliful haq. Jadi para sahabat sebagian juga menolak apa yang diriwayatkan dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar. Az-Zahabi juga mengatakan, menukil yaitu dari Ahmad Amin mengatakan wa hadza yadulluna ala anna Ka'ab kana la yazalu ba'da islamihi yarji ila Taurat wa ta'alim al-Israiliyah. Jadi Az-Zahabi mengatakan menukil dari ucapan pendapat Ahmad Amin mengatakan bahwa Ka'ab al-Ahbar ini sudah jelas menunjukkan kepada kita bahwa dia itu setelah masuk Islam dia masih meriwayatkan riwayat-riwayat yang dia ambil dari kitab Taurat dan ajaran-ajaran Bani Israel. Itu. Ustadz Abu Royah juga mengatakan berpendapat bahwa Ka'ab ini menampakkan Islam hanya sebagai dari tipuan saja. Hatinya itu tetap selalu condong kepada Yahudi. Itu pendapat dari Ustadz Abu Royah. Selain dari Ka'ab al-Ahbar, Al-Fakir tidak membahas secara detail Ka'ab al-Ahbar karena waktu ya. Jadi itu adalah sekelumit. Jadi kalau ada yang ingin meriset itu silakan ya. Ini adalah hasil mutolaah dan kajian mutolaahana ya di dalam kitab. Nah, selain dari Ka'ab al-Ahbar ada juga Muhammad bin Ka'ab al-Ghurzi. Nah, jadi Ka'ab ada Abdullah bin Salam, ada Muhammad Ka'ab al-Ghurzi. Nah, keduanya ini juga Muhammad bin Ka'ab al-Ghurzi dan Abdullah bin Salam, keduanya berasal dari Ahlul Kitab lalu masuk Islam. Nama asli dari Abdullah bin Salam adalah Al-Hasin bin Salam bin Haris al-Israili. Dia berasal dari Bani Al-Khazraj, seorang pendeta. Dia seorang pendeta lalu masuk Islam di Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdullah. Itu menurut Ibn Hajar. Ya, jadi menurut Ibn Hajar. Jadi Ibn Hajar mengatakan dia dari Yahudi Bani. Kalau menurut Ibn Hajar dia dari Yahudi Bani Qainuqa. Jadi ada perbedaan. Tapi intinya Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Nah, pada umumnya riwayat-riwayat yang diambil oleh dia, ya, oleh Abdullah bin Salam itu ada berasal dari kitab Taurat. Nah, banyak itu dia menggambarkan tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kitab Taurat. Nah, cara inilah yang dia gunakan supaya apa? Supaya riwayat-riwayat dia bisa diterima oleh umat saat itu dan bisa mengangkat kedudukan dia sebagai perawi dalam agama Islam. Jadi sebenarnya riwayat yang dia ambil itu adalah riwayat dari Taurat yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perawi Israiliyat selanjutnya ialah Abu Hurairah. Nah, ini pendapat ya. Masing-masing orang boleh berpendapat berdasarkan yang tadi ayat bahwa selama ada dalil. Ini adalah selama riset dan mutola'ana. Jadi kalau yang tidak sepaham atau tidak sepakat ya silakan mengeluarkan pendapatnya sendiri berdasarkan hasil rujukan. Yang penting ada rujukannya. Nah, masalah namanya Abu Hurairah ini menjadi ikhtilaf. Kenapa? Sebab tidak ada yang mengetahui asal usulnya, asal usul nasabnya. Dari kabilah mana? Bisa dirujuk di dalam kitab Al-Hakim, di dalam Mustadraknya juz 3 halaman 507. Nah,
Di dalam 507 di halaman 507 Al-Hakim mengatakan nama pada zaman jahiliyah dari Abu Hurairah itu adalah Abdus Syams bin Sohar. Kemudian Nabi merubahnya. Ghayyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abdurrahman wakila Abdullah. Ada yang mengatakan Nabi merubahnya menjadi Abdurrahman, ada yang mengatakan adalah Abdullah. Itu menurut Al-Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. Lalu dia mati pada tahun 57 Hijrah. Nah, Abu Hurairah ini adalah salah satu perawi. Ia perawi dari hadis-hadis Israiliyat meskipun dia bukan bangsa Yahudi atau orang Yahudi. Nah, bagaimana dia bisa merawikan hadis-hadis Israiliyat? Nah, ini harus dipahami. Meskipun dia bukan orang Yahudi, tapi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat. Nah, sebelum masuk Islam, identitas Abu Hurairah tidak diketahui. Dan Abu Hurairah ini banyak sekali mengambil riwayat-riwayat atau hadis-hadis itu dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, tadi sudah Anda jelaskan bahwa Ka'ab ini adalah apa? Pencetus, perawi ulung dari riwayat-riwayat Israiliyat yang dia nukil dari kitab Taurat dan cerita-cerita dongeng dari Bani Israel. Nah, Abu Hurairah banyak riwayat-riwayat Israiliyat ini atau hadisnya diambil dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, Ka'ab al-Ahbar sudah dijelaskan tadi identitasnya sebagai perawi Israiliyat nomor 1. Dikatakan bahwa dalam riwayat Muslim dari Anbasar bin Sa'id dikatakan bahwa qal ittaqullah wa tahaffazu minal hadits wallahi laqad ra'aituna nujalis Abu Hurairah fayahdus an Rasulillah sallallahu alaihi wa yahdus an Ka'ab al-Ahbar. Jadi di riwayat Muslim dari Basar bin Sa'id dikatakan kalian bertakwalah, hati-hatilah, dan kalian tahaffazu minal hadis, kalian jagalah hadis. Aku telah melihat, demi Allah katanya, aku telah melihat dan aku telah duduk bersama Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah itu yahduts, berbicara, yang mengatasnamakan an Rasulillah, dan wayahdus, dan riwayat itu dia tukil an Ka'ab al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, contoh hadis-hadis Israiliyat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dinukil dari Ka'ab al-Ahbar seperti misalkan bisa dilihat dirujuk dari Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan juga di Tabrani, yaitu an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha adzina li an ahdus andi rijlahu fil ard wa unuqahu musabbatatun tahtal ard. Bayangkan saja hadisnya, bahwa Allah telah mengizinkan kepadaku an ahdus, untuk berbicara tentang dik, ayam jantan, berbicara tentang ayam jantan, rijlahu, kedua kakinya, fil ard, di bumi, wa unuqahu, dan lehernya di bawah aras, wa huwa yaqul, dan ayam itu berkata subhanaka ma'azama sa'nuk, alangkah mulianya, agungnya kedudukanmu wahai Tuhan, wa hadzal kalam. Dan riwayat yang diriwayatkan itu dari mana tentang ayam jantan ini? An qauli Ka'ab, dari perkataan Ka'ab al-Ahbar. Itu bisa dilihat di dalam riwayat Al-Hakim di dalam Mustadraknya dan di dalam kitab Tabrani. Bahkan ayam itu dikatakan fa idza sohat diqa, apabila ayam itu berkeruyuk, dia mengatakan fayaqul subhanal qudus al malikul rahman la ilaha, dan lain. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang diambil dari Ka'ab al-Ahbar tentang ayam jantan, dua kakinya di bumi, lehernya di bawah aras. Bayangkan saja dongeng-dongeng yang dibuat yang tidak yang aneh. Contoh hadis lainnya misalkan dari Ibn Katsir di dalam tafsirnya, inna hadis Abi Hurairah fi Ya'jud wa Ma'jud, hadis
yaitu Abi Hurairah. Di dalam kitab tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa Ya'juj wa Ma'juj kama rawahu Ahmad an Abi Hurairah, yaitu riwayat dari Ahmad dari Abu Hurairah, inna Ya'juj wa Ma'juj la yahfiruna sad kulla yaum hatta idza kadu yarawna syu'a syams. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu setiap hari ingin menggali bendungan, yang dalam Al-Qur'an itu ya akan dijelaskan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu oleh Dzulqarnain kan dikasih penghalang. Itu bisa dirujuk dalam kitab tafsir tentang Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Ya'juj wa Ma'juj kata Abu Hurairah ini setiap hari itu menggali bendungan yang dibuat oleh Dzulqarnain itu, sehingga nanti hampir saja bendungan itu tembus dan akan terlihat sinar matahari. Bayangkan saja. Qala alladzina 'alaihim irja'u wa fasatahfirunahu ghadan. Jadi riwayat-riwayat apa? Riwayat-riwayat yang riwayat ini juga diambil oleh Abu Hurairah dari mana? Qala Ibn Katsir, la'alla Abu Hurairah talaqqaha min Ka'ab. Bisa jadi Abu Hurairah, kata Ibn Katsir, ini apa? Riwayat ini diambil dari Ka'ab al-Ahbar. Kenapa? Fa innahu katsirun amma kana yujalis Ka'ab au yahdus. Bisa jadi karena seringnya Abu Hurairah ini duduk bareng bersama Ka'ab al-Ahbar. Nah, ini hadis-hadis Israiliyat. Apakah akal kita bisa menerima? Dan di Al-Quran dikatakan demikian, bahwa sesuai dengan Al-Quran? Kan tidak. Apakah kita tetap berpegang dengan hadis-hadis yang tadi, yang mana Al-Quran lalu kita kesampingkan? Mustahil, jelas Al-Quran kita dahulukan. Inilah jadi salah satu penolakan mazhab Ahlul Bait terhadap hadis-hadis Abu Hurairah yang banyak kejanggalan dan keanehan, serta banyak menukil dari mantan pendeta Yahudi seperti salah satunya Ka'ab al-Ahbar. Kita punya alasan sejarah dan dalil. Bukan tidak ada alasan, bukan tidak ada sejarah, ada. Silakan rujuk di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab tarikh sejarah. Sejarah dan latar belakang yang kita ambil itu semuanya ini bukan dari kitab Ahlul Bait, tapi dari mazhab lain. Dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti misalkan warwa Muslim an Abi Hurairah akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi biyadi khuliqa fiha jibal yaumal ahad wa khuliqa syajar yaumal itsnain wa khuliqal makruh yaumal thulatsa wa khuliqan nur yaumal arbi'a. Jadi Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Allah menciptakan gunung pada hari Senin, menciptakan gunung pada yaumul ahad, wa khalaqa syajar dan diciptakan pohon pada hari yaumul itsnain, dan diciptakan cahaya pada hari arbi'a. Qala Bukhari wa Ibn Katsir wa ghairuhuma anna Abu Hurairah qad talaqqa hadzal hadis an Ka'ab al-Ahbar. Ini Bukhari dan Ibn Katsir dan yang lain yang mengatakan Abu Hurairah mengambil hadis ini dari mana? Ka'ab al-Ahbar. Dan hadis ini yukhalifu nasul Quran. Hadis ini bertentangan dengan nas Al-Quran. Al-Quran mengatakan annahu khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, bukan demikian. Hari Rabu menciptakan ini, hari Kamis menciptakan ini, hari Jumat menciptakan ini. Apa ini? Hadis apa kalau bukan dari orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Ka'ab al-Ahbar? Selanjutnya adalah perawi Israiliyat yang lain adalah Muhammad bin Ka'ab al-Ghurzi. Nah, Muhammad bin Ka'ab al-Ghurzi ini ayahnya berasal dari Bani Quraidah dan ia berasal dari keluarga pendeta Yahudi. Nah, si Muhammad bin Ka'ab ini sering bercerita di masjid. Suatu saat ketika dia bercerita, ringkas ceritanya ya, ini perawi ulung juga dari riwayat-riwayat Israiliyat yang dinukil dari kitab-kitab Taurat dan dongeng-dongeng Bani Israel. Sewaktu ketika dia duduk di dalam masjid, tiba-tiba atap masjid itu jatuh dan
tertimpa kepalanya dan seketika itu juga dia mati. Dan ia banyak bercerita yang dinukil dari kitab-kitab terdahulu yang penuh dengan hurufat kebohongan. Itu bisa dirujuk di dalam, bisa dilihat, yaitu namanya tadi Muhammad bin Ka'ab al-Ghurzi. Bani Quraidah itu adalah orang-orang Yahudi, suku Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi ini yang berpura-pura masuk Islam, dan supaya diterima di kalangan umat Islam, mereka meriwayatkan hadis-hadis atau cerita-cerita yang diambil dari kitab-kitab Taurat atau dongeng-dongeng masa lalu mereka. Lalu mereka mengatakan bahwa kami telah mendapat izin dari Rasulullah. Bayangkan. Yang lain adalah perawi dari riwayat Israiliyat, adalah Abdul Mulk bin Abdul Aziz bin Jarid. Dia adalah seorang Nasrani juga. Abdullah bin Amr bin As. Nama aslinya perawi yang lain seperti Abdullah bin Amr bin As. Nama aslinya Al-As. Lalu Nabi merubahnya menjadi Abdullah. Lalu dia masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Abdullah bin Amr bin As ini, Al-As. Dia masuk Islam sebelum Fathu Mekah, 7 tahun sebelum hijrah. Dan dia orang pertama kali yang meriwayatkan juga hadis-hadis Israiliyat setelah Nabi Shallallahu Alaihi wafat. Dan yang sangat mengherankan lagi, ia punya sohifah, punya kitab yang bernama As-Sadiqah, yang isinya adalah riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi. Itu katanya, kata dirinya dia sendiri. Dia berkata, qala ista'zantu nabi fi kitabi ma sami'tu minhu fa'adhinali. Jadi dia itu telah meminta izin kepada Nabi untuk menukil. Fa'adhinali, lalu Nabi mengizinkan kepadaku. Fakatabtuhu, lalu aku menulisnya. Fakana yusammiya, lalu dinamakan yang hasil tulisannya dia itu sohifah atau lembaran itu dengan nama As-Sadiqah. Mujahid mengatakan ra'aitu indahu sahifah fasa'altu anhu, aku bertanya kepadanya. Faqala hadhihi sadiqah, ini adalah sadiqah. Fiha ma sami'tu min Rasulillah, apa yang aku dengar dari Rasulullah. Katanya isi dari sohifah yang bernama Sadiqah itu adalah apa-apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW, lalu dia tulis. Pada saat itu laisa baini wa bainahu fiha ahad. Pada waktu aku tulis tidak ada, hanya ada aku dan Rasulullah saja. Lihat kebohongan orang Yahudi. Seperti dia mendapat privasi dari Rasulullah SAW untuk menulis sebuah sohifah. Itu bayangkan kebohongan dan kebejatan dari orang-orang Yahudi yang berselubungkan dengan agama Islam. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr al-As. Bisa dirujuk dalam sejarah, dalam kitab sejarah, dalam kitab hadis. Rawa Bukhari, Bukhari meriwayatkan dari dari an akhihi Wahab. Qal sami'tu Aba Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Ma min ashabi Rasulullah ahad aktsar hadisan." Aku tidak pernah mendengar salah satu dari sahabat Rasul yang sangat banyak hadisnya dari siapa? Dari dia ini, dari Abdullah bin Amr ini. Minni, dariku katanya. Lebih banyak dia daripada aku. Illa makana min Abdullah bin Amr fa innahu yaktub wala aktub. Dia menulis, aku tidak menulis. Dia maksudnya apa? Di dia ada, di aku tidak ada. Bayangkan. Itu perawi-perawi ulung dari perawi Israiliyat yang semua mayoritas berasal dari agama Yahudi, Ahlul Kitab. Lalu masuk Islam. Entah masuk Islamnya banyak yang mengatakan hanya sebagai tameng atau kedok untuk mengangkat popularitas dia di dalam dunia Islam atau umat pada saat itu, dan juga untuk mengangkat kedudukan dia meriwayatkan riwayat-riwayat yang diambil dari
kitab Taurat. Nah, lalu ada juga Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini Al-Fakir nggak bahas, sebab figur ini di kalangan mazhab Ahlul Bait fiktif, tidak ada sama sekali. Buat apa dibahas? Seorang yang tidak ada dibahas, ya untuk apa dibahas? Hanya dongeng saja, membuang-buang energi saja, kita tinggalkan. Ya. Nah, ini adalah sedikit sekelumit perawi-perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Israiliyat, dan mayoritas mereka tadi keturunan Yahudi yang berselubung agama Islam. Nah, hadis Israiliyat ini mulai ditebarkan oleh mereka kapan? Setelah wafat Rasulullah SAW. Dengan unsur kesengajaan dari para Yahudi ini. Untuk apa? Untuk menjadikan Islam ini sebagai agama khayalan yang dipenuhi dengan dongeng-dongeng fiktif. Itu tujuan mereka. Lihat aja cerita-ceritanya aneh-aneh. Ayam lah, kakinya di bumi, lehernya di arsy. Bayangkan saja. Itu baru satu hadis. Ada banyak hadis-hadis yang aneh nanti yang akan Al-Fakir bahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini saja sedikit dari para perawi-perawi ulum, riwayat-riwayat Israiliyat yang mereka semua adalah berasal dari agama Yahudi Ahlul Kitab. Dan orang-orang yang perawi Israiliyat yang menukil dari mereka orang-orang Yahudi, yaitu perawi-perawi Yahudi ini juga banyak. Salah satunya seperti Abu Hurairah tadi. Mazhab Ahlul Bait menolak. Nah, sudah jelas bisa dirujuk. Wajar mazhab Ahlul Bait menolak riwayat Abu Hurairah. Ada dalil, ada bukti. Berbicara berdasarkan dalil dan bukti, bisa dirujuk dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab tarikh, dan kitab-kitab sejarah. Jadi kita berbicara berdasarkan dalil, fakta. Sebagaimana ayat tadi di pertemuan di pembahasan pertama mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana mas'ula. Jadi jangan kita berpendapat tanpa ilmu atau dalil, sebab akan ada pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, kita lihat, itu akan ada pertanggungjawaban. Dan semua ini adalah sebelum Al-Fakir sampaikan, mutolaah dulu, kita baca dulu sumber-sumbernya. Bisa dirujuk. Jadi masing-masing kalau mau menyangkal atau tidak setuju, fadhol masing-masing. Yang penting apa? Dalilnya ada. Itu saja. Tidak berdasarkan fanatik atau omong belaka. Itu saja. Ini saja di pertemuan pertama tentang para perawi dari perawi-perawi Israiliyat yang banyak disponsori oleh orang-orang yang berasal dari Ahlul Kitab agama Yahudi, dengan tujuan mereka tadi ingin menjadikan agama Islam ini seakan-akan agama khayalan. Itu tujuan mereka. Karena itu banyaklah dibuat hadis-hadis yang berupa cerita-cerita oleh Bani Israel. Nah, itu bisa dirujuk ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya akan Al-Fakir preteli lagi hadis-hadisnya satu demi satu, dan insyaallah ini semua bisa menjadi rujukan kita dan bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.